Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami, tim Padepokan Lokal Jaya. Kita haturkan untuk semua spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu bahagia, dan tentunya selalu bersatu dan berjuang. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita haturkan sholawat serta salam kita kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya hingga kita selamat di dunia wal akhiratnya. Untuk para sahabat semuanya, pada kali ini tentunya tim Padepokan Lokal Jaya ingin memberikan suatu wejangan atas hasil soan terkait dengan tanda-tanda orang yang memiliki garis keturunan Brawijaya. Ya, jadi Brawijaya ini adalah salah satu raja yang sangat terkenal sampai menciptakan cikal bakalnya banyak kerajaan-kerajaan, yaitu adalah Brawijaya itu. Brawijaya juga bukan hanya dikenal sebagai raja, tetapi dalam segi strategi perang, strategi mengalahkan musuh, ya. Sehingga Majapahit ini memang sangatlah luas sampai ke Asia. Ya, makanya itu banyak sekarang bendera-bendera itu identik dengan merah dan putihnya. Pasti ada merah dan putihnya. Karena itu identik dengan bendera yang ada di Majapahit. Indonesia itu udah jelas ya. Malaysia, Thailand, Singapura. Tuh. Nah, yang kita mau bahas di sini adalah tentunya Brawijaya ini atau Kerajaan Majapahit ini dikenal dengan luasnya negeri yang dipimpin oleh Majapahit itu. Tetapi untuk saat ini ya memang garis keturunannya ini banyak yang tidak tercatat oleh buku-buku nasab keluarga daripada Brawijaya. Nah, ciri-ciri yang pertama adalah memang tercatatnya atau ada catatan silsilah. Itu sudah jelas ya, kalau memang nenek moyang kita itu dulunya ngurus mencatat keluarganya, itu pasti ya udah sangat jelas untuk menyambung. Tetapi sekarang juga banyak yang palsu ya, dipalsukan ya, banyak yang dipalsukan. Nah, yang kedua bahwasanya apakah orang yang itu adalah keturunan Brawijaya memiliki jiwa sosial yang tinggi, itu dengan segi sifatnya. Jadi memiliki jiwa sosial yang artinya itu mampu bergaul dengan siapapun, tidak memalah memilih. Tuh. Yang ketiga adalah bahwasannya bila mana kita atau orang yang keturunan Brawijaya ini memiliki ciri khas, ya, memiliki ciri khas identik dengan Jawa Timuran, ya, jadi senang dengan budaya-budaya Jawa Timur, ya. Dan yang keempat, bila mana orang itu adalah memang keturunan daripada Raja Brawijaya, dimanapun akan kelihatan berwibawa, ya, dimanapun, di kelompok manapun pasti akan dijadikan pemimpin atau ketua. Karena apa? Karena memang darahnya itu mengandung darah raja, darah pemimpin yang selalu mempunyai karismatik, mempunyai jiwa-jiwa yang di situ dianggap orang atau orang itu berpendapat, beranggapan itu yang mampu untuk menjadi suatu pemimpinnya. Seumpamanya di kalangan agama yang mungkin jadi pemimpin ormasnya, pemimpin organisasinya,
dan lain sebagainya. Nah, ini kalau dilihat dari segi yang umum. Kalau dilihat dari sisi spiritual, tentunya keturunan Brawijaya ini juga dalam berspiritual itu pasti akan mudah mendapatkan keilmuan-keilmuan. Jadi sering lah ya ada leluhur itu datang mengasih pusaka-pusaka. Ya, jadi sering dikasih pusaka. Bisa tiba-tiba di situ ada suara memanggil-manggil, ternyata itu didatengin itu pusaka. Nah, itu salah satu tanda atau ciri orang yang memang di situ keturunan Raja Majapahit, Raja Brawijaya itu. Nah, untuk selanjutnya, kalau memang orang itu benar-benar keturunan daripada Raja Majapahit, itu identik dengan makanan yang tidak terlalu manis, tidak suka manis-manis. Itu salah satu yang banyak orang tidak tahu, itu keturunan Brawijaya atau Majapahit. Ya. Dan tentunya dalam segi tanda-tanda di dalam tubuh itu ada semacam cakra, ya, entah itu memang toh, ya, toh itu membentuk seperti cakra. Itu kalau yang itu jarang banget ditemukan memang, ya, tapi bukan berarti itu tidak ada. Memang jarang banget yang ditemukan. Kalau memang ada cakra itu ya memang secara silsilahnya itu putra mahkota yang akan mewarisi kerajaan itu sebenarnya. Tapi karena kerajaan sekarang udah nggak ada, ya mungkin itu yang akan menjadi cikal bakal lahirnya sang kesatria Nusantara ini kemungkinan, ya. Jadi orang-orang yang keturunan Majapahit ini akan saling cari-mencari antara keturunan satu atau ibu selir satu dengan yang lain. Karena memang di zaman dulu itu istri raja itu bukan satu atau dua, banyak selir-selirnya yang dimana sudah untuk saat ini ya sudah tersebar hampir di seluruh Nusantara kemungkinan. Nah, bila mana orang yang keturunan Majapahit ini juga secara spiritualnya itu kebatinannya itu sangat luar biasa. Ya, siapapun pasti banyak lah ya secara spiritual itu juga akan menghormati dengan keilmuannya itu dianggap itu lebih tua. Karena namanya juga raja ya. Namanya juga keturunan raja, putra mahkota yang terlupakan. Putra mahkota yang terdampar, kan bahasanya seperti itu. Tetapi bukan berarti itu tidak ada namanya darah birunya. Yang artinya putra mahkota itu kan darah biru. Dengan sifat-sifat seperti sifat-sifat para raja, sifatnya pemimpin, bijaksana, andap asor, ya, tegas. Itu memang sifat-sifat raja. Dan tentunya sering sekali didatangin benda-benda pusaka. Karena benda-benda pusaka itu memang tinggalan daripada leluhur-leluhur putra mahkota yang tercacar itu. Artinya yang memiliki garis keturunan daripada Brawijaya seperti itu. Jadi memang sangat sulit ya. Apalagi kalau memang tidak ada catatan silsilah. Ini yang perlulah ya kita usut kembali, kita telusuri kembali dengan silsilah kita supaya kita itu tahu nih sebenarnya saya ini keturunan mana nih. Seumpama apakah kita keturunan dari Pajajaran ataukah kita keturunan dari Pengging, kerajaan Pengging, Singosari, Majapahit, ya Mataram, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi memang di Nusantara ini tuh kan banyak kerajaan-kerajaan. Ya kalau memang kita nyambung ke raja, ya apalagi ada catatan silsilah itu sangat luar biasa ya. Pasti orangnya itu akan memiliki sopan santun, andap asor, ya berwibawa, ya mencintai bumi pertiwi ini. Itu banyak orang-orang yang mencela negeri ini tuh
Pasti bukan keturunan daripada raja-raja Nusantara. Pasti. Mungkin keturunan Abu Jahal itu. Kalau asli keturunan Nusantara, itu tidak akan pernah mencela, menjelek-jelekan bumi yang kita pijak, langit yang kita buat teduh. Tidak mungkin. Karena apa? Karena secara garis keturunannya ini memang awal mula yang babat tanah Jawa itu kan siapa? Kalau bukan nenek moyang kita. Masa iya kita harus mencela perjuangan nenek moyang kita? Itu salah satunya. Memang secara tanda kebatinan leluhur-leluhur atau para empu ini juga akan tunduk kepada putra mahkota yang disebut masih ada garis keturunan ke nyambung ke Brawijaya. Itu sering didatengin, sering dikasih pusaka-pusaka ya. Jadi salah satunya seperti itu, karena cakra daripada Majapahit itu semua keturunannya itu ada cakranya, baik secara spiritual maupun secara nyata, atau secara huib maupun secara nyata. Jadi sudah jelas kalau keturunan Brawijaya ini pasti ada namanya cakra diningrat, ya, cakra kerajaan itu ya. Barangkali nih sampai cek dulu nih, apakah saya nyambung nih ke Brawijaya nih. Nah, ini nanti juga akan menjadi cikal bakal lahirnya sang kesatria atau disebut Satrio Piningit. Terima kasih, salam santun, salam hormat dari tim Padepokan Lokajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.